Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davia Disnewati ER dengan NIM 12120808024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan lembar kerja siswa berbasis problem-based learning pada topik ikatan kimia, yang diambil dari sumber yaitu Jurnal Tadis Kimia dari Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang dikarang oleh Gary, Farida, Elizar, dan Andromeda. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang akan dibahas pada materi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, metode penelitian, hasilan pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Hal yang latar belakangi penelitian ini yaitu berdasarkan era sekarang, yaitu dilihat dari keberhasilan suatu bangsa itu pada zaman ini, dilihat dari bagaimana pendidikan mampu membentuk sumber manusia yang berkualitas. Lalu pada era globalisasi ini, suatu bangsa dituntut untuk menyiapkan generasi yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam pembelajaran yaitu kesediaan bahan ajar. Dan salah satu bahan ajar yang dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran ini yaitu lembar kerja siswa. Dan lembar kerja siswa yang dapat diterapkan yaitu lembar kerja siswa berbasis masalah atau problem-based learning yang mendapat perhatian tinggi dari praktisi pendidikan. Pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning ini mendorong siswa untuk berpikir dan memecahkan masalah dalam kurun waktu tertentu, lalu memberikan pengalaman otentik yang menumbuhkan pembelajaran aktif, mendukung konstruksi pengetahuan secara alami, dan mengintegrasikan pembelajaran sekolah dan kehidupan nyata. Oleh karena itu, dilakukan suatu pengembangan LKS yang dapat meningkatkan keterampilan belajar siswa dengan pola pikir yang terbuka, kritis, dan aktif dalam proses pembelajaran. Salah satunya itu menggunakan LKS berbasis masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan LKS berbasis problem-based learning pada topik ikatan kimia menurut silabus pada mata pelajaran kimia sesuai dengan kurikulum 2013, materi ikatan kimia kelas 10 semester 1. Lalu, pada yang selanjutnya akan dibahas mengenai metode penelitian. Pada metode penelitian ini, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa tahap yang dilakukan dalam penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D. Salah satu proses ini merupakan proses pengembangan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang mana semua kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, yang selanjutnya adalah prosedur penelitian. Pada tahap prosedur penelitian kali ini, menggunakan metode 4D yang terdiri dari tahap define atau pendefinisian, lalu desain atau perancangan, develop atau pengembangan, dan disseminate atau penyebaran. Pada kegiatan ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu pada tahap define atau pendefinisian. Tahap ini dilakukan penetapan dan pendefinisian syarat-syarat pembelajaran. Langkah-langkah tahap define meliputi analisis ujung depan, analisis siswa, dan analisis tugas. Lalu pada yang selanjutnya yaitu pada tahap perancangan atau desain. Pada tahap ini merupakan tahap merancang lembar kerja siswa berbasis masalah pada topik ikatan kimia kelas 10 SMA atau MA. Pada tahap ini, tahap-tahap yang dilakukan ada beberapa tahap, yaitu yang pertama ada pemilihan format, ada perancangan LKS, lalu tahap yang selanjutnya yaitu ada tahap pengembangan atau develop. Pada tahap ini dilakukan 3 langkah, yaitu uji validasi atau penilaian produk, lalu revisi dan uji coba. Yang pertama, dari tahap develop ini ada uji validitas. Uji validitas ini pada LKS berbasis masalah yang dihasilkan dan divalidasi oleh 6 orang validator, yaitu yang terdiri dari 3 orang dosen jurusan FMIPA UNP dan 3 orang guru kimia. Kritikan, masukan, dan saran dari para validator menjadi bahan untuk merevisi LKS berbasis masalah yang sudah dibuat. Lalu setelah melakukan tahap uji validitas, yang kedua ada tahap revisi. Setelah tahap revisi selesai, dilakukan tahap uji coba.
Lalu dari 4D yang terakhir yaitu ada tahap penyebaran atau disseminate. Pada tahap penyebaran atau disseminate ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian pada kali ini eh, meliputi lembar validasi LKS berbasis masalah, lalu angket, lalu teknik analisis data, teknik analisis validitas yang menghasilkan hasil berupa tabel kategori keputusan berdasarkan momen kappa yang dapat dilihat seperti di PowerPoint ini ada kolom interval dan kategori yang meliputi interval dari 0,81 sampai dengan 1 itu termasuk dengan kategori sangat tinggi. Lalu dalam interval 0,00 sampai dengan dari interval 0,00 itu termasuk kategori tidak valid. Lalu untuk tahap yang terakhir dari tahap disseminate yaitu ada tahap teknik analisis kepraktisan. Lalu untuk yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang akan dibahas dari hasil penelitian kali ini. Yang pertama ada uji validitas, uji praktikalitas, dan tampilan bahan ajar. Dari uji validitas yang didapat, penilaian suatu produk dapat dikatakan valid apabila instrumen dapat mengukur apa saja yang harus diukur. Dan produk ini divalidasi oleh 6 validator, yaitu 3 orang dari dosen jurusan kimia FMIPA UNP dan 3 orang guru kimia, yaitu salah satunya guru kimia SMA 6 Lingkung Kayu Tanam dan 2 orang guru kimia SMA 1 Batang Kapas Pesisir Selatan. Validator memberikan penilaian terhadap LKS berbasis problem based learning yang dikembangkan dengan mempertimbangkan 4 aspek, yaitu komponen isi, komponen konstruksi atau komponen penyajian, komponen kebahasaan, dan komponen kegrafisan. Dari hasil perhitungan momen kappa uji validitas dapat dilihat bahwa nilai momen kappa yang diberikan oleh 6 orang validitas tersebut memperoleh nilai pada rentang tinggi dan yang sangat tinggi yang merujuk pada kategori keputusan yang didapat dari tabel 1. Lalu nilai momen kappa dari 6 validator ini rata-rata mendapatkan data seperti yang terdapat pada tabel 2 pada uji praktikalitas, yang memperoleh nilai momen kappa 0,8 dengan konsensus sangat tinggi, komponen konstruk 0,8 dengan kategori tinggi, dan komponen kebahasaan dan kegrafisan 0,86 dengan kategori sangat tinggi. Lalu yang selanjutnya ada uji praktikalitas. Dalam uji praktikalitas ini didapat beberapa hasil, yaitu ada grafik berupa gambar dan ada tabel. Grafik dari gambar ini berupa nilai momen kappa dari uji validitas. Garis biru menandakan komponen isi, yang ungu itu komponen konstruk, yang kuning itu komponen kebahasaan dan kegrafisan. Lalu dari ini juga didapat tabel berupa uji praktikalitas dan nilai rata-rata momen kappa. Yang selanjutnya ada tampilan bahan ajar yang dilakukan, yaitu dapat dilihat di sini tampilan berbagai LKS dari uji tampilan bahan ajar. Dan yang selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dihasilkan LKS berbasis PBL yang memiliki validitas sangat tinggi pada komponen isi, komponen kebahasaan, dan kegrafisan memiliki kategori momen kappa yang sangat tinggi. Selain itu, temuan ini juga menunjukkan bahwa LKS berbasis PBL yang dikembangkan dapat meningkatkan minat belajar siswa dan dapat membantu siswa untuk belajar secara mandiri karena bahan ajar ini dapat dipahami dan digunakan dengan baik. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.